Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf di SD Negeri 8 Dajat Peken, dan yang kami hormati adik-adik mahasiswa. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif modul 1.4 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada kesempatan hari ini, saya melaksanakan diseminasi budaya positif bersama rekan saya. Yang pertama, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nimade Suantaryani, calon guru penggerak Angkatan 9. Dengan fasilitator saya, Ibu Gustiayu Putu Eva Juniati, serta pengajar praktik saya, Ibu Niputu Erinawati. Dan bersama rekan saya, Ibu Niputu Ratnawati, calon guru penggerak Angkatan 9, dengan fasilitator Ibu Niwayan Ekayanti dan pengajar praktik Ibu Niwayan Erni Sukanti. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah, di mana budaya positif itu ada 7 substansi, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini saya yang akan memaparkan. Kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga restitusi akan dipaparkan oleh rekan saya, Ibu Ratnawati. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai kegiatan ini. Yang pertama, kita akan bahas perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki laku atau dasarnya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka perlu diterapkan budaya positif yang pengertiannya adalah segala kebiasaan baik yang dilaksanakan secara terus-menerus. Penerapan budaya positif dapat dilakukan dengan cara membuat kesepakatan kelas untuk menumbuhkan disiplin positif melalui pembiasaan karakter. Murid dapat bertanggung jawab atas pilihan mereka. Tindakan guru yang tepat yaitu dengan bertanya, membuat kesepakatan agar mendorong motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari diri anak itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu, ini merupakan kegiatan pembiasaan positif yang ada di sekolah. Nah, gambar yang pertama dan yang kedua ini merupakan kegiatan belajar berdoa sebelum pembelajaran dimulai dan setelah pembelajaran dimulai. Kemudian yang di atas, yang di pojok itu kegiatan pembiasaan positif, menjenguk teman yang lagi sakit,
yaitu membiasakan sifat empati pada anak-anak. Kemudian yang di bawahnya juga pembiasaan untuk melaksanakan kebersihan bersama-sama di sekolah. Kemudian ini juga kegiatan membentuk keyakinan kelas bersama anak-anak dan membebaskan anak-anak memilih ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakatnya seperti pramuka, menari, dan juga silat. Nah, Bapak Ibu, sering kita dengar kata disiplin. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa sih? Mungkin Bapak kepala sekolah. Kalau disiplin kebiasaan, kalau disiplin itu biasanya diperlihatkan dengan kebiasaan-kebiasaan yang bagus, bisa diterapkan di rumah maupun di sekolah. Terima kasih Bapak kepala sekolah. Menurut Bapak kepala sekolah adalah disiplin itu merupakan kebiasaan yang bagus yang diterapkan baik itu di rumah maupun di sekolah. Ya, disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam buku Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka cetakan kelima tahun 2013 halaman 470, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab, jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Selanjutnya, saya akan paparkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal? Yaitu 1. Profil pelajar Pancasila yang mencakup nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian yang kedua ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Nilai-nilai keterampilan hidup yaitu 1. Dapat dipercaya, kemudian lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya saya akan paparkan tentang motivasi perilaku manusia. Nah Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia ada 3, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk menciptakan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
Kemudian saya akan paparkan yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal, Bapak Ibu. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan manusia. Dan yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan hargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal. Selanjutnya saya akan paparkan hukuman dan penghargaan. Di sini ada kasus, kita baca bersama-sama kasusnya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menghambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, itu kasus Bapak Ibu. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Bagaimana Bapak Ibu? Tidak setuju. Mengapa? Mengapa tidak setuju? Itu termasuk menghukum atau bagaimana? Menghukum, ya. Ya, nomor 2. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Hukuman atau konsekuensi? Ya, hukuman. Mengapa? Mengapa Bapak Ibu? Karena tidak bisa memberikan tugas yang diberikan. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Nah, kemudian saya rangkum apa itu hukuman dan konsekuensi sebentar ya.
Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi, kasus yang tadi itu termasuk hukuman ya Bapak Ibu. Mengapa? Karena sudah melibatkan fisik, yaitu disuruh menunjuk hidungnya dan juga ditertawakan seluruh kelas. Nah, ini Bapak Ibu saya paparkan perbedaan hukuman dan juga konsekuensi. Ini ada juga restitusi, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Hari ini saya akan memaparkan hukuman dan konsekuensi saja. Nah, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kemudian pada hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Sedangkan pada konsekuensi, korban itu bisa diabaikan. Pada hukuman, murid akan tersakiti. Kalau pada konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Pada hukuman, perilakunya pasif dan agresif. Kalau pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan. Kalau hukuman bersifat negatif, sedangkan konsekuensi netral. Nah, pada hukuman ada kata-kata awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kalau pada konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan. Pada hukuman terjadi mode paksaan. Kalau pada konsekuensi, stimulus respon. Kemudian pada hukuman mendorong menyalahkan diri. Kalau konsekuensi mendorong kepatuhan. Pada hukuman konsep diri buruk, sedangkan pada konsekuensi konsep diri baik. Dan pada hukuman murid belajar menyembunyikan kesalahan. Pada konsekuensi murid belajar taat peraturan. Pada penghukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Sedangkan konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Nah, pada hukuman dampak pada murid marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kalau pada konsekuensi kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri, penahanan. Pada hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau konsekuensi sudah diketahui masuk akal. Terakhir pada hukuman itu dibuat guru, sedangkan konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Jadi disepakati oleh guru dan murid. Nah, ini rangkumannya Bapak Ibu tentang perbedaan hukuman dan juga konsekuensi. Pada hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian yang kedua bersifat satu arah. Dan yang ketiga bisa berupa fisik maupun psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau pada konsekuensi, yang pertama sudah terencana atau sudah disepakati, kedua sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Dan yang ketiga, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Nah, ini juga ada contoh tindakan Bapak Ibu. Kita akan bahas bersama-sama. Tindakan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Karena
bersifat fisik ya. Ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi juga. Duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman yang saat bermain di lapangan. Konsekuensi ya. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Konsekuensi. Dihukum oleh penghargaan. Nah, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Nah, ini juga ada kasus Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal itu terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Nah, Bapak Ibu, ada 2 pertanyaan yang muncul. Pertama, berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari tadi, kira-kira apa motivasi murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Karena mendapatkan stiker bintang atau mendapatkan imbalan ya. Nomor 2, adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada enggak? Ada ya Bapak Ibu. Dengan cara memberikan penjelasan bahwa tentang antri itu kegiatan yang positif untuk masuk ke dalam kelas. Karena sesuatu itu
harus dengan imbalan saja tidak bagus, seperti itu ya. Artinya memberikan pengertian kepada anak-anak kelas 2 untuk bersedia antri meskipun tidak selalu diingatkan ataupun diberikan imbalan. Kalau sudah bel istirahat usai, langsung masuk ke kelas dengan rapi. Kemudian ada materi 5 kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kesenangan, keempat kebebasan, dan yang kelima kasih sayang dan rasa diterima. Yang pertama saya akan jelaskan kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Ketiga, kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan juga tertawa. Nah, ada kasus juga Bapak Ibu, kita baca sama-sama. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia tadi, Doni itu berarti mempertahankan kebutuhan yang mana? Ya, bertahan hidup. Karena dia lapar, kan tidak perlu makanannya, jadi dia mempertahankan kebutuhan bertahan hidup. Nah, materi terakhir dari saya Bapak Ibu yaitu dunia berkualitas saya. Sebelumnya, dunia berkualitas itu Bapak Ibu adalah tempat khusus dalam pikiran kita dalam menyimpan representasi dari apa yang kita inginkan. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan untuk memandu tentang dunia berkualitas Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin menjadi relawan untuk mengungkapkan dunia berkualitasnya. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini, siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Orang yang penting dalam hidup saya adalah siapa? Kemudian nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Berarti nilai-nilai yang kebajikan yang terpenting dalam hidup saya adalah apa? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Berarti nanti jawabannya, jika saya menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat yang paling saya inginkan ada pada diri saya adalah
apa? Nah, kemudian apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Nanti jawabannya, pencapaian yang sangat saya banggakan apa? Dan apa pekerjaan ideal bagi Anda? Nanti jawabannya, pekerjaan yang ideal bagi saya adalah apa? Baik Bapak Ibu, mungkin siapa yang ingin menjadi relawan untuk menjelaskan dunia berkualitasnya? Mungkin Bapak Kepala Sekolah. Baik, saya menanggapi pertanyaan yang pertama. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nah, orang-orang yang paling penting dalam kehidupan saya sendiri yaitu semuanya tentunya keluarga, anak, istri, apalagi ada cucu. Itu yang paling penting, yang perlu yang harapkan. Kemudian nilai-nilai kurang jelas. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nah, nilai-nilai kebajikan yang terpenting bagi kehidupan saya tentunya nilai-nilai yang berkarakter, ya, berdisiplin, terutama di dalam mendidik, membina keluarga, apalagi lebih-lebih berhadapan dengan anak di sekolah. Itu artinya kedisiplinan. Yang ketiga, kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Sifat-sifat yang paling saya inginkan tentunya sifat-sifat yang bijaksana, ya. Tidak terlalu ego, tidak terlalu keras. Intinya kebersamaan, sifat-sifat kekeluargaan yang diutamakan. Kemudian yang selanjutnya apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Ya, pencapaian saya yang saya sangat banggakan tentunya keluarga, kemudian anak-anak didik di sekolah tentunya mempunyai kesan moral, kesan pendidikan, prestasi yang membanggakan. Kemudian yang terakhir, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Ya, tentunya pekerjaan ideal untuk yang sendiri tentunya menggeluti di bidang guru. Kemudian di tahun 2011 sampai sekarang diberikan tugas sebagai kepala sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai apa yang ditujukan sebagai pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Mohon aplaus kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya ulang kembali, dunia berkualitas Bapak Kepala Sekolah katanya orang-orang yang paling penting dalam hidup yaitu keluarga. Keluarga yang paling terpenting ya Bapak Ibu. Kemudian nilai kebajikan yang terpenting dalam hidup yaitu tadi katanya disiplin dan juga berkarakter. Kemudian jika menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat yang paling diinginkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita adalah bijaksana. Dan apa pencapaian yang Anda sangat banggakan yaitu keluarga, prestasi, anak didik, seperti itu ya. Dan yang terakhir, apa pekerjaan ideal bagi Anda? Nah, sudah tentu Bapak Kepala Sekolah pekerjaan idealnya guru ya. Dan dari 2011 hingga sekarang sudah menjabat sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh rekan saya yaitu Ibu Putu Ratnawati. Terima kasih Ibu Kadek Suantariani. Nah, tadi sudah dijelaskan 4 materi kunci konsep dari budaya positif. Sekarang saya lanjutkan dengan 5 posisi kontrol. Nah, Ibu Bapak, ada di sini restitusi 5 posisi kontrol itu menurut Diana Gosen dalam bukunya Restitusi and Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa
Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif? Apakah telah berpusat pada siswa, memerdekakan anak dalam belajar, dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Nah, di sini ada serangkaian riset dari Dr. William Glasser, yaitu berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. 5 posisi kontrol tersebut adalah: yang pertama, penghukum; yang kedua, pembuat merasa bersalah; yang ketiga, teman; yang keempat, pemantau; dan yang terakhir, manajer. Nah, saya jelaskan satu persatu. Penghukum. Penghukum di sini, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru yang menerapkan sistem penghukum ini biasanya mengatakan, "Patuhi aturan saya," atau "Awas kamu, kamu selalu saja salah, kamu selalu paling terakhir dapat menyelesaikan tugas-tugas yang ibu kasih." Menurut guru, pada bagian penghukum ini adalah cara yang paling tepat adalah cara yang dilakukan oleh guru tersebut. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut biasanya seperti, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak atau ibu guru harus memberitahu kamu, nak? Gimana coba kalau orang tuamu tahu hal ini? Apa yang akan kamu lakukan?" Nah, posisi murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, kepercayaan dirinya turun, dan telah mengecewakan orang-orang yang dia sayangi. Kemudian yang ketiga, teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengotor murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik yang terjalin antara guru dengan murid. Dan guru dalam posisi teman ini akan mengatakan, "Ayo, bantulah demi bapak dan ibu guru ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini kepada kamu. Ya, sudah. Kali ini tidak apa-apa, nanti ibu atau bapak guru yang akan membereskannya." Kemudian posisi teman yang keempat ini, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir bapak dan ibu guru teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tersebut dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Posisi kontrol berikutnya, pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Pertanyaan yang muncul dari seorang pemantau adalah, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti ataupun perilaku seorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, ataupun daftar cek.
Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Dan posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Pada posisi manajer ini, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Biasanya posisi kontrol ini mengatakan apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal tersebut? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya, dalam artian murid bisa mandiri. Nah, dari kelima posisi kontrol itu saya akan tampilkan video mulai dari penghukum, pemberi merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan terakhir manajer. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti, Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya.
biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, demikianlah tadi video dari 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan di sekolah. Untuk berikutnya, sekarang saya mau bertanya, posisi kontrol apakah aku misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Bagaimana Bapak Ibu, posisi kontrol yang mana dari kelima posisi kontrol yang tadi? Saya kecewa sekali dengan kamu, nak. Yang mana? Seorang guru akan merasa kecewa bila muridnya melakukan kesalahan. Kira-kira posisi kontrol yang mana? Ada yang mau memberikan jawaban? Pak mungkin? Kalau dilihat dari video tadi, ya, artinya gurunya selalu mengecewakan siswanya. Seakan-akan tidak memberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan mengenai keberadaannya dia. Mestinya Bu Guru, kalau Bu Gurunya bijaksana, mestinya bertanya mengapa sampai keterlambatannya. Dari hasil penjelasan siswanya tadi,
bisa mengambil hikmahnya di sana. Dan kemudian untuk saya kecewa sekali dengan kamu ya. Kecewa artinya karena perkataannya selalu tidak memuji, tidak memberikan nasihat yang bagus kepada siswa. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrolnya kata Bapak tadi, memang guru harus memang menanyakan apa alasan murid kalau dia mengalami kesalahan. Dalam hal ini misalnya terlambat datang. Nah, di sini posisi kontrolnya yaitu murid merasa bersalah. Ya, seperti itu ya Bapak ya. Semua ya. Ya. Kedua, sekarang ada kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol yang mana? Kira-kira Bapak Ibu, siapa yang mau menanggapi? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah posisi kontrol penghukum membuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Adiknya? Mungkin menurut saya posisi kontrol apakah itu saat guru bilang kamu tidak pernah benar melakukannya itu dalam posisi kontrol yang kedua apa tadi? Berasa bersalah. Iya, karena menurut saya gurunya itu terlalu menyecar muridnya sehingga dia tidak bisa berkata, lalu keluar kata-kata tidak menusuk hati, mungkin jadi tidak mengeluarkan alasannya. Terima kasih. Kamu tidak pernah benar melakukannya kata adiknya tadi, kata bahwa itu menggunakan posisi kontrol murid berasa bersalah. Ya, ke posisi kontrol penghukum juga masih bisa ya nanti ya, karena tidak pernah menghargai muridnya, dalam artian murid akan merasa kurang percaya diri. Ya, terima kasih jawabannya. Dan yang berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol yang mana? Bapak Ibu? Posisi kontrol, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Dari pengalaman tadi, posisi kontrolnya siswanya akan berjanji akan memasang jam, ya, alarm sehingga dia tidak sampai terlambat lagi, dan untuk mengingatkannya ada kontrolnya, ada mengingatkan ibu dan bersama temannya untuk seandainya terjadi keterlambatan lagi. Terima kasih. Terima kasih Bapak, jawabannya ya tepat, yaitu tadi murid itu sudah menjawab bahwa dia akan tidak mengulangi perbuatannya itu dengan cara menghidupkan atau memasang alarm dan meminta bantuan kakaknya Kak Emma dan ibunya. Ya, ini termasuk posisi kontrol manajer. Terima kasih Bapak. Yang berikutnya, nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu guru ya Nak. Ya Bapak. Ya Bapak Ibu, siapa? Ini setelah saya lihat dari video tadi, posisi kontrol ini ada pada posisi keempat, yaitu kontrol teman, di mana gurunya berbicara seperti teman kepada muridnya agar muridnya tidak merasa bersalah karena terlambatan dan dia bisa menghargai diri sendiri dan orang lain, sehingga esoknya dia akan menghargai waktu yang diberikan dan tidak terlambat lagi. Terima kasih Dek. Ya, memang benar. Ayo lakukan demi Bapak Ibu guru ya. Di sini
menggunakan posisi kontrol teman. Ya, murid pun jadinya agak leluasa mengungkapkan apa permasalahannya kepada guru atau bapak gurunya. Ya, terima kasih. Yang berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Kira-kira posisi kontrol yang mana? Siapa yang mau Bapak Ibu? Siapa yang mau Bapak Ibu menanggapinya? Ya, coba kita jawab bersama-sama ya. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Di sini posisi kontrolnya yaitu ya, pemantau ya. Karena dari posisi kontrol pemantau itu dia akan mengumpulkan bukti dengan cara mencari data. Di sini mencari nilai, makanya Bapak guru atau Ibu gurunya menggunakan posisi kontrol pemantau. Ya, untuk berikutnya saya memberikan satu kasus ya Bapak Ibu. Nah, siapa yang bisa membantu untuk membacakan kasus tersebut? Ya, terima kasih Rik. Baik, di sini saya akan membantu Ibu untuk membacakan kasus, yaitu di sini Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti tertera di peraturan sekolah, di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Lalu Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Lalu Sabrina pun menjawab, sudah mengetahui sepatu harus warna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa. Oke, menggunakan sepatu yang benar. Lalu Sabrina minta maaf dan mohon kembali pada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Terima kasih Dik. Ya, itu kasus yang kita akan bahas ya. Nah, sebentar. Ya. Setelah kasus itu, sekarang ada pertanyaannya yaitu dalam kasus di atas posisi kontrol yang mana diambil Pak Lukman? Dan pertanyaan kedua, jika Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang harus dilakukannya? Apa yang harus dikatakannya? Kira-kira posisi kontrol yang mana dilakukan Pak Lukman? Bagaimana Bapak Ibu? Siapa yang mau menanggapi? Apakah posisi kontrol penghukum atau pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya. Mungkin dalam pertanyaan kasus tersebut, dalam kasus di atas, posisi kontrol yang diambil oleh Pak Lukman adalah posisi penghukum, karena di dalamnya tertera dia menghukum muridnya karena tidak mengenakan sepatu lalu terlambat. Lalu untuk kedua, jika Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Sebagai seorang manajer, dia akan meneliti data terlebih dahulu, apakah Sabrina sering melakukan hal tersebut atau baru-baru ini, dan menanyakan alasannya, apakah kamu akan berubah atau bagaimana sikap kamu seterusnya. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Terima
Terima kasih, Dik. Ya, itulah jawaban adiknya bahwa posisi kontrol yang Pak Lukman lakukan adalah penghukum. Iya, penghukum karena dia memberikan kata-kata yang menyakitkan terhadap Sabrina sehingga membuat Sabrina merasa rendah diri. Nah, sekarang jika Bapak Lukman mengambil posisi kontrol seorang manajer, kira-kira apa yang dikatakan Bapak Lukman kepada Sabrina? Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira apa yang dikatakannya biar Sabrina, Pak Lukman sebagai posisi kontrol manajer dan Sabrina merasa tidak tersakiti dengan kata-kata Pak Lukman? Ayo kita jawab sama-sama. Ya, kalau dia Pak Lukman mengambil posisi seorang manajer, otomatis dia akan mengatakan kepada Sabrina dengan kata-kata yang lembut, biar Sabrina tidak merasa sakit hati. Kemudian Pak Lukman pasti akan mengatakan, apakah kamu ingat keyakinan kelasnya? Seperti itu. Kemudian kalau kamu sudah terlambat bangun, apa untuk perbaikan ke depannya? Pak Lukman pasti akan mengatakan seperti itu, sehingga Sabrina merasa tidak tersakiti dan kemudian dia akan memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi, ya. Ya, untuk berikutnya, slide berikutnya. Nah, sekarang topiknya yaitu keyakinan kelas. Nah, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Nah, coba kita lihat berikutnya. Keyakinan kelas. Nah, di sini saya ajukan pertanyaan pemantik. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira apa jawabannya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 motor? Itu maksudnya, tujuannya tiada lain untuk ketertiban, di samping ketertiban untuk perlindungan dirinya sendiri, sehingga ada sesuatu di perjalanan yang tidak dihindari supaya kita bebas dari hal-hal yang sifatnya negatif, misalnya terhindar dari cedera. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, jawabannya sangat tepat ya. Kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 tujuannya untuk keselamatan, melindungi diri kita dari bahaya. Nah, di sini kira-kira kalau untuk keselamatan diri termasuk ke peraturan apa keyakinan? Maksudnya begini, kalau ke peraturan, kalau ada aturan baru dilakukan. Tapi kalau pada keyakinan itu sudah masuk, istilahnya sudah menjadi motivasi intrinsik. Jadinya ada apapun tidak peraturan, kita tetap melakukannya. Kira-kira termasuk ke keyakinan apa ke peraturan? Keyakinan. Ya, keyakinan, betul. Bahwa keyakinan itu akan membuat motivasi intrinsik kita akan pertama dalam artian ada ataupun tidak peraturan, kita akan tetap menggunakan helm untuk keselamatan. Nah, di sini saya jelaskan sedikit tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan keyakinan kelas, murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankannya karena adanya motivasi dalam dirinya, motivasi intrinsik untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan di balik peraturan yang telah disepakati daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang berlaku yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas. Nah, saya di kelas 2 sudah mencoba membuat keyakinan kelas.
Adapun pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, seperti yang dijelaskan tadi sama rekan saya Bu Kadet Swantariani, adanya nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas, dan semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, saya contohkan di sini, misalnya dari kalimat negatif, tidak boleh makan saat belajar. Nah, kita rubah ke kalimat positif, makanlah di luar kelas saat istirahat. Contoh yang kedua, kalimat negatifnya tidak boleh berisik saat belajar. Kalimat positifnya fokus pada materi pelajaran. Nah, Bapak Ibu, saya mari kita mencoba membuat keyakinan kelas. Kita praktekkan nanti di depan ya. Mohon maaf sebelumnya, kita misalnya Bapak Ibu sebagai murid gitu di kelasnya, saya sebagai guru, bagaimana apa yang Bapak Ibu inginkan di kelas biar suasana belajarnya itu menjadi nyaman. Bapak Ibu tolong tulis di sini di post-it-nya, nanti mohon ditempel di depan. Seperti contoh di depan, salah satu contoh nilai kesepakatan kelas. Membuat kalimat yang pada akhirnya nanti menjadi keyakinan kelas, di mana kita akan merasa nyaman belajar di kelas. Sudah Bapak Ibu? Di sini kalimat yang positif, kalimat di sini yang negatif. Takutnya yuk sudah sih gila ngumpul. Jadi stop lah. Sih maksudnya nung jalan berarti belum ada penyimpanan. Persiapan namanya paminat sing ada penyimpanan mati iya, gitu. Tapi bagi Bapak Ibu yang sudah, saya persilakan menempel di kertas ini. Satu kalimat dibuat di satu post-it. Ada yang sudah? Silahkan. Ini kalimat yang negatif, ini kalimat positif. Boleh ya, ya. Enak.
membuat tidak boleh bermain di kelas. Kemudian bermainlah di luar kelas. Tidak boleh bermain di kelas yang negatif. Kemudian tidak boleh mencontek saat ulangan. Tidak boleh ribut anak-anak. Di sini juga tidak boleh ribut dalam kelas. Tidak boleh keliling saat belajar. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang terakhir, tidak boleh bertanya saat pelajaran dengan pertanyaan yang di luar materi. Nah, itu sudah yang kalimat. Sekarang coba kita buat dari kalimat negatif ini, kita buat kalimat positifnya. Tidak boleh bermain di kelas, berarti bagaimana? Tidak boleh bermain di kelas berarti fokus pada materi pelajaran. Ya, betul. Kemudian atau bermainlah pada saat jam istirahat. Kemudian tidak boleh menyontek saat ulangan. Ada yang sudah memberikan tanggapan. Berarti jujur saat mengerjakan ulangan. Tidak boleh ribut di dalam kelas, berarti bisa masuk ke fokus dalam materi ataupun disiplin di dalam kelas. Tidak boleh keliling saat belajar, sama juga fokus pada materi. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, yaitu menjaga kebersihan kelas. Ya, kita sudah menemukan kalimat positifnya. Kemudian sekarang nilai-nilai universal yang dipakai, misalnya nilai universal, nilai kebajikan universal. Tidak boleh bermain di kelas. Kira-kira nilai yang mana itu Bapak Ibu? Masih ke post-itnya masih? Ya, coba ditulis Bapak Ibu. Tidak boleh bermain, dalam artian kok positifnya, bermainlah saat jam istirahat ataupun fokus dalam materi pelajaran. Kira-kira nilai universal yang mana yang dipakai? Kedisiplinan. Ya, disiplin. Saya tulis saja ya. Disiplin. Kemudian tadi jujur dalam ulangan. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Ya, jujur. Ya, kejujuran. Kemudian yang ketiga, fokus pada materi pelajaran. Nilai kebajikannya bisa masuk ke disiplin ya? Bisa ya? Ya, ke disiplin. Kemudian membuang sampah pada tempatnya atau jaga kebersihan kelas. Termasuk nilai kedisiplinan bisa. Kemudian tanggung jawab bisa bukan? Ya, tanggung jawab ya. Nah, itu nilai-nilai kebajikan universal yang kita dapatkan dari kesepakatan kelas tadi. Nah, Bapak Ibu, kira-kira nilai-nilai yang tampak tidak tampak dari kalimat-kalimat untuk keyakinan kelasnya? Yang positif tadi yang mana? Yang tampak bermainlah di luar kelas saat jam istirahat atau fokus pada materi pelajaran. Kemudian jujur dalam ulangan dan terakhir menjaga kebersihan kelas. Ya, berarti itu yang tampak. Yang tidak tampaknya tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh bermain di kelas, kemudian tidak boleh mencontek saat ulangan. Nah, dari keempat langkah tadi yang terakhir, tugas guru dan tugas murid, kira-kira apa ya tugas guru Bapak Ibu? Siapa yang mau menanggapi? Ya, tugas guru apa Pak Ibu? Ya, mau Pak. Kalau tugas guru adalah meyakinkan kepada siswanya agar tetap
mentaati aturan yang berlaku di kelasnya tersebut. Nanti ya Pak ya. Ya, apalagi? Terima kasih Bapak. Apalagi tugas guru dalam membuat keyakinan kelas kita ini? Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih. Membimbing siswa dalam belajar. Ya, membimbing siswa. Nah, itu tugas guru. Tugas muridnya apa ya Bapak Ibu? Tugas murid. Ya. Tugas murid belajar. Terima kasih Bapak. Tugas murid yaitu belajar dengan tekun. Ya, belajar. Ada lagi? Ya, terima kasih Bapak. Mentaati aturan yang berlaku di sekolah. Mentaati aturan. Nah, dari yang sudah kita dapatkan, berarti kesepakatan kelas yang kita dapatkan ada 3 tadi ya. Fokus pada materi pelajaran, kemudian menjaga kebersihan kelas, dan kalau bermain pada jam istirahat, bukan di dalam kelas. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu Guru. Mari kita kasih aplaus untuk kita semua. Untuk berikutnya, segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dijelaskan oleh dosen tahun 2004. Nah, di sini segitiga restitusi ada 3 aspek pokoknya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, saya jelaskan satu persatu. Menstabilkan identitas. Nah, di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif pada dirinya. Di sini guru biasanya berkata, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukannya. Dan kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu Guru tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi kita mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Ya, itu untuk menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di sini dalam validasi tindakan yang salah, membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada validasi tindakan yang salah, guru biasanya berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Di sini biasanya guru berkata atau menanyakan kepada siswa, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa yang kita percaya pada kesepakatan kelas seperti yang kita buat tadi,
Apa nilai-nilai umum atau nilai-nilai kebajikan universal yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, itulah segitiga restitusi dan konsep-konsep penting yang ada di dalamnya. Untuk berikutnya saya memberikan kasus. Kasusnya saya bacakan dulu. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar di kelas. Akhirnya dicarikan guru pengganti, yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa peserta didik perempuan, Vivi dan Natali, mereka mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Melihat hal ini, Ibu Eni tetap mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun, Vivi dan Natali malah tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan, apakah mereka mau memperbaiki permasalahan yang telah terjadi? Awalnya, Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, dari kasus tersebut, langkah restitusi apa yang dilakukan Ibu Santi? Kira-kira langkah restitusi yang mana dilakukan Ibu Santi? Kira-kira apa ya langkah-langkah restitusi yang dilakukan Ibu Santi? Ada yang Bapak Ibu yang mau menanggapi? Silakan Bu. Baik, saya coba untuk menjawab ya. Untuk langkah yang harus dilakukan Ibu Santi, yang pertama adalah menstabilkan tuntas. Di sini tindakan Ibu Santi itu menanyakan apakah mereka bersedia berbagi permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ya. Yang selanjutnya memvalidasi, yaitu Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan dan bersungguh-sungguh untuk meminta maaf jika mereka bersungguh-sungguh meminta maaf. Yang terakhir adalah
membuat keyakinan. Gitu ya. Kalau apa namanya? Saya kira Terima kasih Ibu atas jawabannya. Sudah betul jawaban dari Ibu, sudah melakukan 2 restitusi. Ada dari Bapak Ibu guru yang mau menambahkan? Ya, di sini tadi sudah dijawab bahwa Ibu Santi sudah melakukan restitusi, menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah juga sudah dilakukan Ibu Santi. Kira-kira dalam menanyakan keyakinan apa yang dilakukan Ibu Santi? Ada yang mau menanggapi Bapak Ibu atau adik mahasiswa mungkin? Coba saya ini ya, dalam menanggapi istilahnya dalam ada 3 restitusi yang terakhir dalam menanyakan keyakinan itu, Ibu Santi menanyakan langsung bahwa kepada Vivi dan Natali apa yang akan mereka lakukan untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan Vivi dan Natali akan bilang akan meminta maaf sama Ibu Eni. Ya, demikian ya Bapak Ibu. Terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya kita sudah menuju ke kesimpulan. Dari materi 7 tadi konsep kunci yang kita bahas, dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan bagi seorang guru. Nah, guru harus memberikan contoh yang baik sehingga murid dengan kesadaran diri, dalam hal ini motivasi intrinsiknya, akan mengikuti apa yang dilakukan guru, tidak hanya tertarik dengan motivasi ekstrinsik, tapi murid di sini sudah merasakan apapun itu budaya positif itu dengan motivasi intrinsik. Dan budaya positif ini akan terwujud apabila adanya kolaborasi semua warga sekolah, diantaranya Bapak Kepala Sekolah, Ibu dan Bapak Guru semua, termasuk staf, adik-adik mahasiswa, murid, dan juga orang tua siswa. Dan yang terakhir, nah, pemaparannya sudah selesai. Nah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan adik-adik mahasiswa telah bisa menghadiri diseminasi budaya positif ini. Dan kami berdua memohon maaf apabila ada kata-kata kami selama pemaparan diseminasi tadi tidak berkenan di hati Bapak Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, adik-adik mahasiswa. Sebelum saya akhiri, marilah kita tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.
Ada lagi? Ge ayam. Ada lagi? Ada lagi? Devi. Ada lagi? Semuanya perhatikan, nanti anak-anak setuju apa enggak dengan rangka kesimpulan kesepakatan kelasnya. Harus dijalani, ya. Terakhir, belajar menyenangkan. Berarti kita sudah mempunyai keyakinan kelas. Nanti anak-anak bisa menjalankannya. Bisa. Ingat ya, setiap hari itu sebelum pelajaran kita selalu mengingat dengan keyakinan kelas. Sudah? Yang terakhir kelasnya apa? Ayo tahu nggak jam berapa mulai pembelajaran di sekolah? Jam 7.30. Ayo, tadi Ayu kan terlambat datang ke sekolah. Kenapa? Apa alasannya, Nak? Tidak bisa tidur. Kenapa, sayang? Mimpi, sayang. Ayu tidur sama siapa? Sama bapak ibunya? Sakit. Mungkin karena tidur bersama itu jadi Ayu mimpi, sayang. Semoga ibu cepat sembuh ya, Nak. Ayu masih ingat nggak kesepakatan kelas kita? Apa aja isinya, Nak? Ya, datang cepat
satu lagi. Makanan di luar kelas. Apa lagi? Belajar dengan bahagia, dengan menyenangkan. Nah, ayo, kita sudah terlambat datang ke sekolah. Sesuai nggak dengan kesepakatan kelas? Tidak. Bagian yang mana tidak sesuai dengan kesepakatan kelas? Datang lebih awal atau datang tepat waktu. Nah, supaya tidak terjadi lagi, apa yang akan Ayu lakukan? Apa akan Ayu lakukan biar tak terlambat lagi? Bapak, suruh Bapak membangunkan pakai alarm. Lagi apa lagi? Bangunnya lebih awal. Mulai kapan Ayu mau lakukan? Mulai besok. Ya. Ayu ingin menjadi, kalau sudah bisa bangun lebih awal, datang tidak terlambat, Ayu ingin menjadi murid seperti apa? Murid pintar dan murid gimana lagi? Selain pintar, disiplin. Oke. Terima kasih Ayu sudah menemani kuliah. Ya, ibu doakan dia menjadi anak yang pintar. Tahu kenapa? Caranya ya nak ya. Kalau Tiansi makan di kelas, perbuatan benar atau salah? Salah ya. Semua manusia itu pernah berbuat salah. Kesalahan itu adalah manusiawi. Kalau kita saat lapar, Tiansi saat lapar, apa yang Tiansi lakukan? Makan, ya. Tetapi Tiansi harus tahu di mana boleh makan dan di mana tidak, ya Tiansi. Ya. Nah, tadi Tiansi kan makan di dalam kelas atas pelajaran itu. Kenapa? Apa alasannya sayang? Tiansi nggak sayang? Belum sarapan? Kenapa nggak sarapan paginya tadi? Bangun terlambat. Jam berapa yang tidur tadi malam? Jam 12. Ngapain tidur jam 12? Lu susah tidur ya. Kalau bisa mulai nanti malam tidurnya lebih awal biar tak kelewatan jam tidurnya ya. Sudah mengerti maksudnya Bu Guru? Ya. Tiansi, kalau Tiansi masih ingat nggak sih kesepakatan kelas kita? Jawabnya masih. Ya. Apa saja itu? Minum di luar kelas. Datang tepat waktu. Gimana kalau belajar di kelas? Belajar yang menyenangkan. Kalau tadi yang dimakan di dalam kelas saat belajar dengan guru, itu perbuatan melanggar nggak kesepakatan kelas kita? Melanggar kesepakatan yang mana dilanggar Pak? Makanan minum mestinya di luar kelas. Tiansi, kira-kira apa yang akan Tiansi lakukan supaya itu tidak terulang lagi? Sarapan dan bangunnya tepat waktu. Mulai kapan akan dilakukan nak? Mulai besok. Tiansi mau jadi anak seperti apa? Mau pingin seperti gimana? Jadi anak pintar lagi. Terakhir nak ngomongnya. Taat peraturan nggak? Taat peraturan dan gimana? Ya. Tapi Tiansi janji tidak akan melakukannya lagi ya.